Jadi gimana? Kalian udah nonton Vario 125 first impression kita? Sekarang waktunya kita cobain Vario Street 125 dan Vario CBS 125. Yuk! Tapi sebelum kita riding, ada beberapa hal yang belum gua kasih tahu ke kalian. Gimana sih gua yang tingginya 164 cm ini naikin si Vario 105 Street. Wih. Jadi dia punya tinggi kursi yang sama Vario 125 yang sebelumnya, 769 mm dengan jok yang ramping ke depan. Jadi gua menapak bisa hampir sempurna dua kaki dengan tinggi gue yang hanya 164 cm ini ya. Dan untuk joknya sendiri dia enak, jadi bagian lumbar supportnya ini masih bisa senderan, nggak terlalu tipis-tipis banget, dan posisi kakinya masih nyaman, jadi nggak terlalu dingklik yang ngebuat lututnya agak ke bawah, nggak naik kayak naik beat. Jadi masih nyaman nih buat berkendara agak lama di Vario Street 125 ini. Apalagi untuk yang tipe street, stangnya udah lebar, jadi enak buat yang posturnya gede-gede. Oke, sekarang waktunya kita cobain yang ini dulu. Sekarang kita nyoba Beat Street dulu. Aku mau nyobain Beat Street kan? Vario Street. Vario rasa Beat Street. Gimana tuh? Ini rasanya rasa ADV. Karena jadi lupa, stang kan lupa diri. Makanya stang kan lebar ya kan, lebih ke belakang. Jadi enak nih buat agility, buat kelincahan di dalam kota. Nah, makanya nih sekarang kita cobain dulu gimana selincah apa sih Vario Street 125 ini. Mantap. Oke. Dari posisi riding sih stangnya mengingatkan gue sama ADV, justru lebih ke arah ADV dibandingkan ke arah Beat Street. Jadi seperti yang tadi disebutkan ya, posisi stangnya jadi lebih tinggi dan lebih ke belakang dibandingkan dengan posisi Vario yang standar. Oh. Jadi agility-nya lebih dapat buat ngeliak-liuk ya, kiri kanan miring-miring, tuh ngelewatin kemacetan nih simulasinya. Emang lebih asik pakai stang yang lebar begini nih. Tuh buat melakukan U-turn gampang banget. Tuh ya. Jadi emang efeknya ke kontrol dari Vario 125 ini untuk yang tipe street dia jadi lincah banget kontrolnya. Asik banget. Tuh. Bisa kiri kanan dengan sangat gampang. Jadi distribusi beratnya itu gampang dipindahin ke Vario Street 125 ini nih. Makanya gampang ngeliak-liuk. Asik loh tuh ya, buat salip-salip, buat nikung-nikung, bermanuver di area yang padat, yang sempit, itu jadi gampang banget di Vario Street 125 karena stangnya yang lebar ini. Sisanya mirip, jadi cuma karena perubahan stang doang, tapi tingkat kelincahannya bisa jauh berbeda. Makanya bisa kekejar tuh Vario 125 di depan gue. Oke, itu soal kelincahan dari Vario Street 125. Sekarang kita coba bantingan suspensinya. Wow, lumayan keras. Mantul. Wah. Jadi bener-bener karakter suspensi dalam kota banget sih. Dia jarak main suspensinya dikit, kecil, dan membuat suspensi jadi rigid banget. Makanya kelincahannya tinggi, bagus, memang lincah di Vario Street 125 ini, tapi gak empuk suspensinya. Sekarang kita coba Vario yang CBS. Nah, sekarang kita cobain Vario yang CBS tipe idling start stop ya. Jadi udah ada idling start stopnya, udah keyless juga. Dan sekarang kita nyalain.
Bedanya ya cuma bagian stangnya aja, dia lebih sporty ya. Jadi nggak terlalu lebar banget. Jadi mungkin akan berpengaruh ke tingkat agility-nya. Oke? Ah, bener nih. Ini untuk keringkasan berkendara ya. Emang berasa kecil banget sih ini motor nih, karena stangnya lebih kecil. Tuh, ketika dibelokin, dia nggak selincah si Vario Street. Tapi karena ban ring 14-nya ini, dia jadi masih bisa mempertahankan kelincahan dari Vario 125. Walaupun nggak bisa sefleksibel Vario Street 125 untuk gerakan stangnya. Tuh ya. Oke. Sekarang kita coba sektor pengeremannya sih empuk ya. Jadi rem depan belakangnya masih berasa empuk. Bisa kita takar dengan baik, mau ngerem pakem, mau ngerem halus juga bisa. Sekarang kita tes tenaga 11,1 PS-nya sampai 70 km per jam. Oke sih, untuk harian udah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi nggak perlu yang kenceng-kenceng banget emang. Nah, tapi torsinya ya, torsi bawahnya lumayan oke kok. Tuh. Wah, emang karakter skutik perkotaan yang ringkas ya. Jadi enak untuk diajak selap-selip. Enak banget buat dimiring-miringin. Tuh. Oke, coba kita stop and go ya. Tadi bantingannya udah kita rasakan. Sekarang kita coba dari stop. Karakter khas Honda mesinnya. Jadi torsi 10,8 Nm terasa di putaran awal sampai menengah, tapi udah di atas tenaganya udah mulai hilang. Jadi udah 60 km per jam ke atas, udah tidak berasa lagi tenaganya. Oke. Jadi itu dia impresi singkat mengendarai Vario 125 yang paling baru. Iya, itu dia impresi kita mengendarai Vario 125 yang paling baru ini. Secara overall, untuk yang tipe CBS ISS ini, rasa berkendaranya 11-12 sama Vario 125 yang sebelumnya. Karena mesinnya sama, responsifnya juga sama, dan gaya berkendaranya, posisi ridingnya juga sama dengan Vario 125. Barulah di Vario Street 125, rasa berkendaranya benar-benar berbeda, lebih lincah karena stangnya lebih lebar dan lebih dekat ke badan juga lebih tinggi. Jadi memudahkan kita untuk bermanuver di arena yang sempit bahkan. Namun walaupun beratnya bertambah 1 kg di Vario Street 125, tapi Vario 125 ini tetap memiliki kelincahan khas Honda Vario. Jadi gimana menurut kalian dengan harga mulai dari 24 jutaan aja kalau yang CBS ISS ini dan Vario Street 26 jutaan? Apakah kalian bakal ambil Vario 125 yang paling baru? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autolet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah!